Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ketahanan Nasional atau TANAS berlapis. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Nur Islam Asmita, Sri Yuli Maharani Ishak, Nurul Huriyah, Yolio Salvan, dan Ahmad Nur Fadlan. Ketahanan nasional terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh para pejuang seluruh bangsa Indonesia. Ketahanan nasional dapat terbentuk jika seluruh elemen rakyat Indonesia ikut menjaga ketahanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, serta perjuangan mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apa itu ketahanan nasional, apa saja sifat ketahanan nasional, asas ketahanan nasional, serta apa itu ketahanan nasional berlapis. Untuk menghabiskan waktu, pembahasan pertama saya serahkan kepada Saudari Nur Sri Yulia Maharani Ishak. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, apa itu ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Yang kedua, apa-apa saja sifat-sifat ketahanan nasional? Sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat menunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling mempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi dari uraian di atas, maka sifat menunggang di dalam ketahanan nasional itu adalah tetap, karena sifat integrasi kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya ketahanan nasional. Sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara itu sendiri, dengan tujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Jadi mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti kekuatan dan kemampuannya yang konkret, selanjutnya bersedia atau berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang ada, serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi ketahanan nasional. Sifat dari bawah. Seperti yang telah diuraikan, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasional yang mencangkup aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan nasional suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut.
sifat berubah menurut waktu. Konsep ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum. Maka secara teoritas, konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam pengentaraan kondisi ketahanan nasional mempunyai salah satu sifat atau ciri yang cukup kenyal dan dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik berasal dari dalam maupun luar, maka bangsa-bangsa tersebut akan dapat mempertahankan insentifnya. Yang ketiga, apa saja asas ketahanan nasional. Next. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan asas keamanan. Kesejahteraan dan ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional yang merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Yang kedua, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan dan segenap aspek kehidupan berbangsa yang saling berinteraksi. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Next. Yang keempat, apa itu ketahanan nasional berlapis? Next. Ketahanan nasional berlapis. Yang pertama itu merupakan konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional. Ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Next. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Yang warna orange menyatakan ketahanan diri. Yang biru, yang dapat dilihat pada gambar. Baiklah, terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu ketahanan nasional adalah kondisi bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia serta perjuangan mencapai tujuan nasional negara Indonesia. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat, diantaranya sifat manunggal, sifat mawas ke dalam, sifat berwibawa, dan sifat berubah menurut waktu. Ketahanan nasional tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.